Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini untuk kelancaran kita semua, saya minta dari kalian, ya, salah satu saja untuk memimpin doa, ya, kegiatan yang kita lakukan di dalam pembelajaran hari ini bisa berjalan baik dan lancar. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini diberi kelancaran. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai, Bapak akan cek dulu. Selain mengecek kehadiran kalian, kalian juga tolong dicek kembali, ya, pakaiannya apakah sudah rapi atau belum. Ya, bagi yang bajunya keluar, tolong dirapikan, dimasukkan. Kalaupun ada tas dan jaket, disesuaikan biar tidak mengganggu proses pembelajaran pada kesempatan hari ini. Bapak absen dulu, tolong dijawab dengan semangat ya, biar kita belajarnya juga semangat. Baik. Abdul Aziz Ismail. Siap. Ya. Oh, hadir. Hadir. Sehat, Dul? Iya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Adelia Putri Darsono. Hadir. Sehat, Adel? Ya. Adinda Hilmi Zulfa Islamiyah. Hadir. Ada ya? Akmal Zaidan. Hadir. Situ ya. Ya. Alia Kirani Raja. Hadir, Pak. Denis Putra Prantama. Hadir, Pak. Hadir ya. Devita Zahra Yohana. Hadir. Hadir. Zafarel Al-Fahrezi. Hadir. Elisa Agustiani. Ya. Fauzia Zahra Nuryansyah. Isandrina Ladia Putri Guntara. Oke. Juliana Salsabila. M. Aji Firmansyah. Hadir. Ya. Meika Sani. Hadir. Miftahul Ikhwan. Muhammad Rafli Anugrah. Muhammad Ilham Akbari. Muhammad Lutfi. Hadir, Pak. Muhammad Rifki Febriansyah. Hadir, Pak. Nadira Dahayu Maheswari. Naura Alia Kamil Setiawan. Hadir. Nismaula Sadira. Nur Hasan. Putri Rosdiana. Hadir. Raden Rasika Zahra Suma. Rai Rizky Alamsyah. Sakit. Ya. Raihan Ardi Wijaya. Hadir. Rangga Wipayana. Saiful Fauzan Rifali. Sarah Alfia. Silvi Aulia Putri. Surya Abdullah Sakti. Tiffany Umul Khairiyah.
Vanena Galdi Putri. Bulan Zakro. Ada yang lewat? Ada ya? Hadir semua? Hadir. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran materi hari ini, Bapak akan menanyakan di antara kalian siapa yang masih ingat di materi sebelumnya tentang apa? Ada? Oke, Nisma apa? Jadi kemarin itu belajar tentang jawaban, terus cara bikin surat yang cepat sama yang susah. Bisa. Oke, baik, terima kasih Nisma. Di minggu sebelumnya kita belajar tentang merge, di mana kita mengintegrasikan gitu ya beberapa aplikasi perkantoran. Di situ kalian menggunakan Word, menggunakan Microsoft Excel untuk basis datanya, sehingga ketika membuat atau menginginkan mengirim surat kepada orang yang banyak yang berbeda-beda itu tidak kesulitan, jadi cukup menggunakan merge saja. Itu disebut dengan integrasi aplikasi perkantoran. Nah, pada hari ini kalian akan belajar tentang bagaimana caranya membuat daftar isi. Padahal daftar isi mah gampang ya, tapi saya yakin kalian ketika membuat daftar isi mungkin pertama pendahuluan gitu ya, kasih titik sampai pojok, baru ada di halaman berapa, dicek dulu, baru ditulis halamannya. Kalau seperti itu akan membutuhkan waktu yang lama dan rentan akan kesalahan. Jadi bisa jadi halamannya ada di halaman berapa, kita menuliskan di berapa. Tapi seharusnya itu bisa diotomatiskan. Maka hari ini kita akan membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan style di Microsoft Word, dan di situ kita akan menambahkan table of content namanya. Jadi membuat daftar isi otomatis itu istilah kerennya membuat table of content. Tapi sebelum ke sana, mari silahkan dibuka di komputernya masing-masing, buka di Chrome. Kalian masuk ke Quizzes, kita lakukan dulu asesmen diagnostik sebelum pembelajaran dimulai. Silahkan dibuka terlebih dahulu Quizzes-nya. Sudah ada dilakukan Quizzes? Iya. Pak. Kalau ada lambat, memang ditunggu saja. Oke, sambil menunggu, saya juga sambil membuka untuk asesmen diagnostiknya buat kalian yang sudah muncul ya, untuk Quizzes-nya. Silakan dibuka quizzes.com, lalu masukkan kode yang ada di depan. Untuk kodenya 338530. Kodenya sesuaikan dengan yang ada di depan. Untuk nama, silakan tulis nama sesuai absen. Jangan pakai nickname, biar nanti untuk penentuan langkah atau tahap berikutnya itu akan lebih mudah. Jadi namanya pakai nama masing-masing. Kasih nama masing-masing.
sesuai absen ya. Biar mudah nih, dan kodenya 334530. Guys, cek internet. Oke. Waktu mana berarti kita Sudah ada yang tergabung, Pak. Sudah ada internetnya, Pak. Internetnya sudah login belum tadi? lama, weh. Kamu siapa? Nama lengkap Pak? Ya, Raihan. Ya, baik. Kita berada di halaman krisis ya. Kita akan mulai. Sudah? Sudah semua? Oke, silakan dicek layar masing-masing. Kita mulai dari sekarang. Lain nomor telepon. Nomor telepon. Option 1 tied after them. Option 2 leaving legal. Option 3 tied after them. Question. Sub of every week for it sub of element guarded. Option 3. Question. Sub of every week element for it. Option 1 element. Option 2 permit. Question. Sub of every week Option 1 tied at for them. Option 2 tied at tech. Option 3 small. Dan sudah beres? Sudah semua? Oke, baik, sudah beres ya. Nah, hasil ini nanti saya akan jadikan acuan untuk membagikan kelompok berdasarkan hasil dari yang ada di depan. Jadi nanti tidak akan dikumpulkan mana yang tahu semua, gitu ya, mana yang belum pernah menggunakan. Jadi nanti di kelompoknya itu akan rata. Ada yang pernah, ada yang sering, ada yang belum pernah sama sekali, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Jadi satu kelompok lengkap dari yang kompetensinya rendah sampai dengan yang sudah tinggi atau sudah pernah memakai dari materi yang akan disampaikan. Ya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, adakah di antara kalian yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, Isma, Pak. Jadi kemarin itu belajar tentang memori.
surat biar cepat dan nggak susah. Susah diintegrasikan gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik. Kalian pernah atau tidak, atau siapakah di sini yang pernah menggunakan aplikasi perkantoran apapun itu? Ya, Pak. Ada lagi yang lainnya yang pernah pakai Microsoft Word? Ya. Pernah? Atau ada yang pernah bikin laporan tentang misalkan laporan karya ilmiah atau yang lainnya? Ada? Pernah. Ya. Ketika kalian menggunakan atau membuat sebuah karya ilmiah, diketik gitu ya, kan pastinya harus ada indeks atau daftar isi. Biasanya kalian menggunakan daftar isinya seperti apa? Manual atau diketik satu-satu? Satu-satu ya? Manual ya? Ya. Padahal kalau kalian sadar atau kalian pernah menemukan ada satu buah teknik ya. Jadi ada satu buah teknik ketika kalian membuat satu buah laporan yang banyak, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan, bahkan mungkin jutaan halaman eksemplar, tapi kalian tetap bisa mengkondisikan, dalam artian mengkondisikan di sini, mengontrol dengan baik halaman ini atau kegiatan ini ada di halaman berapa dan di daftar isi juga sesuai ada di halaman berapa. Kalian bisa menggunakan namanya tabel of content. Nah, berikutnya di sini kalian juga harus memahami sebenarnya pembelajaran kita hari ini ya itu nanti bisa bermanfaat di kehidupan kalian sehari-hari, apakah nanti di masyarakat ataupun di tugas pembelajaran itu akan diimplementasikan seperti apa. Di sini disebutkan kalau kita menggunakan aplikasi Office atau aplikasi perkantoran ya, kita bisa memanage ataupun mengimplementasikan beberapa kegiatan dengan efektif ya. Selain itu kalian juga bisa membuat segala halnya menjadi serba otomatis, sehingga itu akan jauh lebih efektif dibandingkan seperti tadi Abdul misalnya, Pak saya ngetiknya dari awal sampai akhir, ketika buat daftar isi kalau ada 100 halaman maka saya harus cek satu-satu pendahuluan ada di halaman berapa ya, ditulis satu-satu, oh ini ada di halaman sekian, ini ada halaman sekian, sehingga waktu yang digunakan itu akan sangat lama dan panjang. Tentunya kalian juga memerlukan tenaga yang banyak. Nah, di dalam pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan nanti seluruh peserta didik atau kelas ini S9 bisa menggunakan aplikasi perkantoran, masih terintegrasi ya, mengenal beberapa objek ataupun yang lainnya. Dalam hal ini kalian akan mengimplementasikan tentang tabel of content. Jadi bagaimana caranya membuat satu buah daftar indeks dengan menggunakan konten-konten yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalian akan belajar tentang itu. Baik, kalian perhatikan terlebih dahulu pemaparan saya di depan ini. Kita lihat nih. Jadi ketika membuat tabel of content, maka ada prasyarat atau minimalnya ngetiknya dulu harus benar seperti apa. Di sini nih. Ketika kalian akan mengetik satu buah dokumen yang baik, maka yang pertama hal yang wajib atau pastinya kalian harus miliki adalah pahami struktur dari Microsoft Word-nya sendiri. Karena kalau nggak paham ada konten apa saja, ya sama halnya dengan kalian pakai perhiasan tapi nggak tahu fungsi perhiasan itu untuk apa, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ketika menulis judul kita seharusnya memanfaatkan pengaturan gaya atau style. Jadi kita akan pakai style. Ya. Mulai dari judul utama,
Kalau judul utama teh yang kayak gimana Pak? Biasanya misalkan bab 1 pendahuluan itu judul utama. Ya. Terus ada subjudulnya misalnya di bab 1 itu ada judul kecil. Nah, judul pertama misalnya tentang latar belakang, gitu ya. Itu subjudulnya. Terus ada lagi judul di dalam paragraf. Nanti tiap paragraf misalnya ada judulnya, biasanya disebut sebagai subjudul. Misalkan kalau di pendahuluan, lihat ada latar belakang. Nah, di latar belakangnya misalkan ada beberapa poin, latar belakang poin ke-1, nah itu disebutnya subjudul. Yang berikutnya, judul dan subjudul itu merujuk pada judul utama karya tulis. Maksudnya seperti apa? Maka di sini kalian harus membuat judul di dalam paragraf menggunakan heading ke-1, heading kedua, heading ketiga. Pak, heading 1, 2, 3 nanti fungsinya seperti apa? Lebih jelasnya itu akan dilihat di dalam proses praktikum. Tapi intinya heading 1, 2, 3 ataupun yang lainnya itu akan merujuk pada judul utama, subjudul dan subjudul tadi. Berikutnya nih. Selain itu, ketik dokumen dengan baik. Kadang kalau menemukan satu buah dokumen gitu ya, aturannya nggak jelas. Aturannya nggak jelas itu seperti apa? Misalkan yang pertama, ukuran kertasnya beda-beda. Halaman 1 pakai A4, halaman kedua misalkan ada folio gitu ya. Itu tidak akan menjadikan satu dokumen yang baik. Jadi harus diseragamkan. Jadi kalau memang membuat satu buah karya tulis, maka pertama kalian harus atur dulu tuh ya tentang ukuran dari kertasnya, margin kiri, kanan, atas, bawah itu diatur. Selain itu aturan tentang huruf. Kalau karya ilmiah biasanya ada aturannya. Misalkan hurufnya itu harus Times New Roman. Untuk paragraf misalkan pakai 10. Tapi untuk judul misalkan judul utamanya ada 16 gitu ya. Terus subjudulnya misalkan pakai 14 gitu. Subjudulnya misalkan boleh memakai 12. Atau tidak jarang juga kita menemukan yang menggunakan 10, tapi harus menggunakan tebal stylenya. Itu beberapa hal ketika kita mengetik satu buah dokumen, maka dokumennya juga harus baik. Sehingga ketika kita akan memanfaatkan tabel of content, maka tabel of content itu tidak harus dibuat dari awal. Kita tinggal menyesuaikan saja, karena kan penulisannya sudah sesuai kaidah yang baik dan benar. Oke, selanjutnya, karena ini adalah pengantar, jadi detailnya kita harus lakukan bagaimana cara membuat tabel of content yang baik dan benar. Silakan dibuka Microsoft Word-nya masing-masing. Sudah dibuka? Oke. Nah, di halaman Microsoft Word-nya kita buat satu buah dokumen. Tadi disebutkan untuk membuat satu buah aplikasi di dalam Microsoft Word, maka kita harus pahami dulu Microsoft Word-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa menu yang ada. Di antaranya ada di menu Home, kita akan atur beberapa bagian mulai dari style ya. Terus nanti kita akan menggunakan di menu layout. Di situ ada brief di next page. Terus ada size dari kertas dan ada di bagian reference untuk tabel of content-nya. Untuk yang pertama, kita atur terlebih dahulu di bagian ukuran dari kertasnya. Nah, kertas yang akan kita pakai menggunakan ukuran A4. Terus margin yang akan diatur, misalkan di bagian menu margin sini, kalian tinggal atur untuk rapat kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, dalam hal ini kita sesuaikan yang sebelah kanan, right. Yang right-nya diganti jadi 1 cm saja. Sisanya tidak diubah. Kalau sudah, kita akan buat dulu
judul utamanya. Tadi kan bikin judul utama ya. Kita buat misalnya di sini bab 1 tentang pendahuluan. Kita akan buat ini satu suku kata, tapi ada di baris yang berbeda. Caranya kita shift dan enter satu kali pendahuluan. Setelah itu enter untuk bab keduanya, bab 2 tentang landasan teori ya. Terus enter lagi, kita buat bab 3 tentang pembahasan. Terus kita buat bab 4 ini tentang penutup. Jadi kita buat dulu 4 bab ya. Misalnya kalau babnya ada 5 ataupun lebih atau kurang, silakan nanti disesuaikan. Langkah berikutnya, tulisan yang sudah kita buat bab 1 sampai 4 ini kita blok terlebih dahulu dan kembali ke menu home. Nah, di bagian menu home ini kita akan atur stylenya. Tapi sebelum mengatur style, alangkah baiknya kita simpan terlebih dahulu dokumennya, biar nanti kalau ada mati lampu ataupun ada trouble, minimal dokumen yang sudah dikerjakan itu sudah tersimpan. Jadi silakan di menu file untuk di save dan diarahkan ke folder dokumen, di browse, simpan di dokumen. Nah, di dokumen ini silakan nantinya ditulis ya. Ditulis nama filenya adalah nama kalian, nama masing-masing ya. Kalau Abdul Aziz ditulis Abdul Aziz. Misalkan kalau di sini saya pakai nama sendiri, Rahman. Rahman. Pakai titik Pak. Pakai spasi aja. Terus untuk pemisahnya pakai underscore. Misalnya kalau kalian kelas E9 tulis E9 ya. Terus underscore lagi, baru disitunya daftar isi. Kalau sudah di save ya. Sambil disimpan ya. Nah, Pak. Stroke. Udah ya. Oke, kalau sudah dibuat, kita atur stylenya. Untuk mengatur stylenya, blok terlebih dahulu bagian yang akan dikonfigurasi dari stylenya. Nah, kita akan membuat tulisan bab 1, bab 2, 3, 4 dan anaknya. Ini nanti ada di tengah. Jadi di menu style, klik style. Terus di sana ada heading 1. Kita pilih yang heading 1. Nah, ini sudah berubah. Kalau sudah berubah seperti ini, kita konfigurasi heading 1-nya. Klik kanan, modify. Lalu kita atur untuk warna hurufnya, kita ganti menjadi otomatis biar hitam. Terus hurufnya kita tebal dengan menekan B di sini, bold. Ukuran hurufnya 16 dan jenis hurufnya Times New Roman. Jangan lupa kita posisikan tulisannya ada di tengah-tengah dari dokumen. Jadi untuk senternya kita aktifkan. Kalau sudah, tinggal di OK, maka
harusnya kalian sudah mendapatkan kurang lebih seperti ini. Sudah ya sampai sini. Berikutnya kita akan pisahkan dulu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 berada di halaman yang berbeda. Nah, untuk membedakannya biar mudah kita menggunakan di sini ada di menu layout ada break namanya. Break. Di sini kita pakai yang next page. Jadi kita akan pisahkan satu bab ini di halaman yang berbeda. Misalkan kita akan pindahkan bab 2 di halaman 2. Caranya adalah kursornya simpan di huruf B pada tulisan bab 2, B pertama ya, di sebelumnya. Lalu pilih layout, break, dan next page. Begitupun dengan bab 3 dan bab 4. Lakukan hal setelah kalian tadi mencoba atau mendapatkan materi. Nah, langkah berikutnya adalah kalian nanti akan berkelompok. Saya akan bagikan kelompoknya menggunakan well of name seperti yang di pertemuan sebelumnya. Dan nanti kalian silakan kalau sudah terbentuk kelompoknya berkumpul dengan kelompoknya dan nanti tunggu instruksi selanjutnya. Sementara kita akan bagi dulu kelompoknya. Ini nama teratas. Jadi kita akan bagi menjadi 9 kelompok. Kita akan bagi. Nanti nama pertama yang muncul berarti itu adalah kelompok 1 ya. Begitupun dengan yang berikutnya. Tolong dicatat masing-masing dan diingat kalian berada di kelompok berapa. Oke, Saiful berarti kelompok 1 ya, boleh ditulis. Dan kedua, ini untuk ketua kelompoknya ya. Kita Ini 1, 2, terus kelompok ke-3. Kelompok 3 Muhammad Rifki. Kelompok ke-4 Surya Abdullah. Kelompok ke-5 Rangga Dwi Bayana. Kelompok ke-6 Tara. Berikutnya Bulan ke berapa? 7 ya. Ini pertemuan ke-8 dan ke-9. Ke-8-nya Lutfi. Nanti ke-9. Oke, itu ketua kelompoknya ya. Berikutnya untuk anggota kelompoknya berarti sama ya urutannya seperti tadi. Kalau yang ke-1 dia masuk ke kelompok 1, kedua masuk ke kelompok kedua. Oke. Anggota kelompok 1 dicatat sama ketua kelompoknya. Siswa. Terus Abdul di sini tuh. Ada sama? Abdul.
Terus Adel. Oke. Nah, tadi kan udah ada ketua kelompoknya yang ditunjuk ya. Sekarang ketua kelompoknya siapa aja? Ketua kelompoknya ada 9. Tadi kepala geng pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang kelompok 1 siapa? Pul, pindah dulu Pul, sana Pul. Ya, baik. Setelah tadi kalian dibagi kelompoknya, gitu ya. Sekarang kan tadi sudah ada ketua kelompoknya. Silakan anggota kelompoknya untuk gabung dengan ketua kelompoknya masing-masing. Silakan. Yo. Ya, hampir. Berempat. Oke, kedua kelompoknya sambil manggil. Ada anggotanya yang mau gabung, silakan dipanggil. Satu minta berapa tempat ya? Ada juga yang bertiga. Iya, Mak. Gimana, Pak? Dua. Iya, Mas bertiga, Bro. Berarti bisa pakai itu. Ayo. Sena gendam. Kelompok 2 mana? Kalian kelompok berapa? Kamu kelompok berapa? Ketua kelompok 3. Sarapan mana sarapan? Ada anggota nggak? Oh, yang bantar jadi top sarapan tadi. Ya udah kalian jadi 9. Baik, sama cuman satu dibagikan. Oke. Mana yang 9? Itu siapa? Oh, ketua kelompok. Oh, gimana Pak? Ya, itu ada anggota 3, nggak ada ketuanya. Belum, Tiga mana? 1, 2. Mana? 3 siapa aja? kelompok siapa? Kelompok 3. 1, 2, 3, 4. 3. Kelompok 4. Itu berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? 4. Kelompok 5. 5 mana? Kedua kelompok 5. Siapa aja anggotanya? Ini 1, 2, 3, 4, 6. Mana 6? 1, 2, 3, 4. 7. 1, 2, 3. 1, 3.
Nanti bertiga, udah 9 udah kan? 9, kenapa ai kalian anggota semua? Ketuanya mana? Ya, berarti kelompok 1 sudah ada? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Yang bertiga hanya kelompok 8 ya? Oke, sekarang kalian sudah berkelompok dan instruksinya adalah langkah-langkah yang tadi dilakukan silahkan didiskusikan dengan teman kelompok masing-masing. Cari apa masalah yang kalian temukan, misalnya kendalanya. Ternyata silahkan satu kelompok anggota dengan yang lainnya itu sharing. Ketika mendapatkan kesulitan, misalnya saya masih bingung ketika mencari halaman untuk di break biar loncat gitu ya di halaman berikutnya, silahkan didiskusikan apapun tentangnya. Jelas? Sama diskusi. Beri guys, nanti dihapus. Cuma gini tahu, cuma ada sup bapak, ada sup bapak, ada ini aku pengen nangis. Iya, aku lapar nih, bisa makan. Oke, kamu You gotta check you.
Nih, benar kelompoknya. Benar. Udah beres. Yang ini udah. Bisa. Baik, setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya, tadi kalian sudah mendiskusikan berbagai hal yang berhubungan dengan tabel of content. Berikutnya, adakah kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusi yang didapat? Oke, kelompok 4, silakan. Coba ke depan sini. Nah, itu siapa yang memimpin? Menurut kelompok kami ada 4 hal yang bisa dijadikan kesimpulan. Yang pertama dalam membuat Sambil disebutkan ya namanya ya. perkenalkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Putri. Nama saya Saudara Satrio. Nama saya Radha. Nama saya Abdul Aziz Ismail. Dan dari 4 kesimpulan yang ada, salah satunya adalah dalam membuat daftar isi, atur terlebih dahulu dokumen yang akan dibuat seperti ukuran kertas dan margin. 2. Atur style heading 1 untuk judul utama, heading 2 untuk subjudul, heading 3 untuk subjudul. Yang ketiga, pada menu style kita bisa atur warna, bisa juga atur ukuran dan juga jenis huruf sesuai heading yang diinginkan. Yang keempat, apakah tabel of content yang ada di reference? Sudah? Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Ya. Oke. Ya, kita telah menyimak masing-masing kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Jadi tadi sebenarnya dari beberapa yang disampaikan ada 4 poin yang utama ketika kita mengimplementasikan tentang tabel of content, di mana yang pertama yang harus dipastikan adalah ketika membuat tabel of content kalian harus menulis atau mengetik sesuai dengan kaidah yang disepakati atau yang benarnya seperti apa. Terus yang kedua, mengatur dokumen tersebut baik dari mulai dari ukuran kertas, hias, margin dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalian menggunakan style untuk masing-masing kebutuhan dari tabel of content, mulai dari heading 1, heading 2 dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika menggunakan heading 1, 2, 3 dan selanjutnya, kalian juga harus mengoptimalkan konfigurasi atau pengaturan, mulai dari pengaturan warna hurufnya, kemudian ukurannya dan jenis huruf yang digunakan, serta tidak lupa di situ tata letak dari masing-masing tulisannya, apakah di tengah, ya, di sebelah kiri atau menjorok sedikit ke kanan. Itu adalah dari hasil diskusi yang didapatkan dari teman-teman kalian tadi yang sudah dilakukan. Oke, berikutnya, meskipun tadi kalian melakukan diskusi dan melakukan hasil dari pekerjaannya masing-masing, sekarang silakan untuk masing-masing siswa untuk mengupload hasil pekerjaannya. Ada di bagian kedua sini ya. Untuk di bagian kedua ini silakan kalian unggah evaluasi pembelajaran keduanya di sini. Jadi file yang tadi dibuat, membuat file of content-nya, silakan di save as menggunakan PDF dan filenya diupload di sini. Jadi kalau di tampilan kalian nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi add submission, lalu silahkan upload atau choose filenya dan cari si data yang sudah dibuatnya. Misalkan kalau PDF-nya ini, ya, lalu kalian upload.
Setelah itu baru nanti saya akan cek masing-masing dari hasil pekerjaan kalian masing-masing. Jadi silakan diupload untuk hasil pekerjaan hari ini di dalam LMS yang sudah saya sediakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan untuk menguploadnya. Sip. Kamera roll action. Ya, baik. Kalian sudah upload hasil pekerjaan masing-masing ke dalam LMS. Kita masuk pada fase penutup di siang hari ini, di pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum ditutup, Cut, noise. Suara. Musik. Yang musik siapa? Oke, yuk kita ulangi. Kamera roll action. Ya, baik.
kalian sudah mengupload hasil pekerjaan kalian, ya. Sekarang kita masuk ke dalam fase penutup dari pertemuan kita hari ini. Di dalam penutup ini, sebelum kita nanti melakukan refleksi, saya minta salah seorang saja untuk melakukan konklusi ya, atau melakukan kesimpulan. Siapa? Saya Pak. Oke. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah: satu, kuasai fitur yang ada di dalam Microsoft Word. Yang kedua, atur dan ketik dokumen sesuai kaidah pengetikan. Yang ketiga, lakukan pengaturan style untuk kebutuhan membuat daftar isi Pak. Ya. Oke, berikan applause. Baik, setelah tadi teman kalian melakukan kesimpulan, ya. Sekarang kita akan lakukan dulu refleksi apa dari kegiatan kita hari ini. Silakan kalian untuk membuka kuisis lagi di komputernya masing-masing. Refleksi, dan di sini kita bisa lihat hasil refleksi kalian gitu ya, dari masing-masing pertanyaan yang saya berikan di sini. Contohnya saya berhasil membuat daftar isi laporan. Ada yang menanggapinya mudah, 19 siswa ya. Ada juga yang masih agak sulit, ada juga yang masih kesulitan. Nah, buat yang kesulitan, di luar jam pelajaran kalian juga bisa bertanya langsung gitu ya kepada Bapak, nanti boleh kapan saja. Terus ada juga yang sangat tersiksa di sini, sangat sulit sekali. Nah, ini perlu bimbingan khusus kayaknya. Silakan boleh. Siapa Pak? Oh ya. Begitupun dengan pertanyaan lainnya ya, ada yang mudah 28, terus ini juga. Tapi dari seluruh pertanyaan yang disampaikan untuk refleksi hari ini, kalian menanggapinya yang mudahnya lebih dominan. Kalaupun ada yang masih merasa kesulitan gitu ya, tidak bisa sama sekali, itu presentasinya sangat kecil dan saya membuka sangat lebar. Kalian mau bertanya ataupun berdiskusi gitu ya, bagi materi yang sudah disampaikan tidak bisa, itu bisa ditanyakan nanti lebih lanjut. Selain itu ya, mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan sekian, dan di pertemuan yang akan datang kita akan belajar hal lain ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang integrasi aplikasi perkantoran ya. Yang keduanya kita belajar tentang daftar isi otomatis, dan berikutnya kalian akan dibimbing untuk membuat slide presentasi yang menarik. Selain nantinya kita menggabungkan ada audio, ada video gitu ya. Nanti slide presentasi yang kalian buat itu akan merekam presentasinya kalian sendiri gitu ya. Jadi selain kalian mempresentasikan di situ juga ada muka kalian gitu ya, terekam, kalian bisa mempresentasikannya, sehingga ketika itu di-share, baik itu di YouTube ataupun di kanal yang lainnya, tidak hanya berupa slide saja, tapi kalian kelihatan sedang menerangkan slide presentasi itu ya, kurang lebih seperti itu. Di akhir, marilah kita berdoa. Saya minta siapa yang mau pimpin doa lagi? Ya Mas ya, silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi pembelajaran tadi diberi manfaat. Berdoa kita di masing-masing mulai. Berdoa selesai. Beri salam.